dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini akan segera kita mulaikan, dan tata cara ibadah kita pergunakan minggu yang ketiga. Mari kita mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian NKB 129 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita tabiskan ibadah di minggu ketiga ini dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nas pembimbing Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah dikerjakan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Tangsel Bergema.
pujian dari NKB 167 ayat 1 dan 3. Tuhan Yesus Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah ke-10 hukum Allah seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayam yang dari bumi, supaya layak umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah padamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, atau keledanya, atau apapun yang dipunyai sesama. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Jemaat disilakan berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Kita kirungkan NKB 128 ayat 1 dan 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah.
sebagaimana hamba Yesus Kristus. Kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang mengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. NKB 189 ayat yang pertama. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Allah pengasih dan penyayang, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menghantar kami pada minggu yang ketiga di hari yang ke-18 di bulan November ini. Kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan yang mempersatukan kami di tengah-tengah ibadah bersama jemaat Gemis Elim yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Bersyukurlah kami Tuhan, dan di tengah-tengah persekutuan ini kami memuji menyembah Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan, kami akan membaca, merenungkan, serta mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi setiap orang yang akan mendengarkannya, dan menjadi suluh pelita pada setiap jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam Kristus Yesus
kami bawa dan kami persembahkan doa syukur ini. Amin. Firman Tuhan Efesus 3 ayat 14 sampai 21 diberi judul doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya selalu. Haleluya. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari NKB 4 ayat 1 dan 2, nyanyikanlah dengan syukur. Setelah doa persembahan, jemaat menyanyikan NKB 133 ayat yang pertama, syukur padamu ya Allah. Kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, karena pernyataan Tuhan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih atas berkat yang begitu melimpah yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh mempersembahkan berkat yang telah kami terima ini. Berkatilah Tuhan persembahan ini agar berguna dalam pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di tengah jemaat kami Gemis Eli. Ajarkan kami untuk selalu memberikan yang terbaik hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami alaskan doa. Amin.
Silakan duduk kembali. Malung Semaha, apa kabar? Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan bagi jemaat Gemis Elim yang ada di tempat ibadah ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Berdoa dan berharap dalam iman semua jemaat ada dalam sukacita iman, ada dalam kekuatan, dalam pengharapan, dalam berbagai tantangan kehidupan. Kita tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika pandemi COVID-19 bisa memisahkan kita satu sama lain, kita tidak berjumpa di tempat ibadah, tetapi Tuhan tetap mempertemukan dalam satu persekutuan, dalam doa yang kita selalu naikkan kepada Tuhan. Dan di hari ini, di minggu yang ketiga ini, percaya ada kekuatan baru, ada pengharapan, ada sukacita yang melimpah Tuhan berikan kepada kita melalui persekutuan yang tercipta, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama, melalui kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan Paulus dalam menulis surat ini sudah tersirat, sudah tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17. Kalau kita menghayati bersama karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mendengar dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus sungguh berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya ia berdoa, bahkan ia bersujud kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga, agar jemaat yang ada di Efesus bertumbuh di dalam pengharapan, di dalam kasih, dengan tekun, agar mereka sungguh menikmati,
suatu pengharapan yang indah di dalam kasih Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan ini, Paulus sungguh-sungguh menginginkan agar hidup jemaat layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Paulus berusaha untuk menguatkan iman dan dasar rohani kepada jemaat agar dalam pertumbuhan iman mereka selalu dikuatkan, selalu menikmati suatu pengharapan yang indah di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, doa itu sangat penting dalam setiap perjalanan kehidupan orang-orang yang percaya. Doa adalah kekuatan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Tanpa kita berdoa kepada Tuhan, maka kehidupan kita yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan ini, kita jauh dari kehendak Tuhan. Sebab itu kita diingatkan oleh Paulus untuk selalu dikuatkan, diteguhkan iman pengharapan kita kepadanya untuk menjalani setiap perjalanan kehidupan yang kita lalui ini. Meskipun di dalamnya banyak tantangan, pergumulan yang harus kita hadapi, tetapi melalui doa yang kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita pun mengalami anugerah dari kasih Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hayati renungkan pembacaan firman Tuhan di minggu ketiga ini, kalimat yang pertama di ayatnya yang ke-14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Berbicara kepenuhan Allah adalah sesuatu yang tidak mudah. Paulus berdoa, Paulus sujud. Kadang kita menjalani kehidupan dalam hidup sehari-hari, doa itu merupakan rutinitas. Mudah dilakukan, tetapi kalau kita menghayati itu suatu hal yang sebenarnya
harus keluar dari hati yang sungguh-sungguh mau menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan yang kita jalani, mau bersujud kepada Tuhan. Kadang di saat kita ada pergumulan, baru kita ingat Tuhan, baru kita mau berdoa. Tetapi ketika di saat bahagia, kita lupa berdoa. Di sini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari di setiap keadaan yang kita hadapi, dalam keadaan sulit, bahagia, dalam susah dan senang, patutlah kita menaikkan doa bagi kemuliaan Tuhan. Hizkia ketika dia sakit, dia dikatakan hampir meninggal. Tetapi sikapnya, ia datang kepada Tuhan. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia ada di tempat tidur. Dia tidak bisa bangun lagi. Ia hanya memalingkan mukanya ke dinding, lalu menangis dan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar dia menerima kesembuhan. Dengan sikap ini, Tuhan mau mendengar, menjawab doa Hizkia, karena dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dalam kesetiaannya, dalam ketaatannya yang sungguh kepada Tuhan. Bahkan di kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke 17, kalau kita hayati bersama, di sini doa yang disampaikan oleh Elia, seorang yang sungguh berharap, bersandar kepada Tuhan. Sesungguhnya doa orang benar besar kuasanya. Kita belajar dari setiap orang yang mengalami pergumulan kehidupan. Ketika mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka percayalah, doanya pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tapi kembali ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali melihat, merenungkan nas
pembimbing kita di minggu yang ketiga ini dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar. Kalau kita memperhatikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, tumbuhan yang akarnya masuk ke dalam tanah, itu pasti kuat. Angin apapun yang menggoncangkan, ia tidak akan roboh. Tetapi tumbuhan yang akarnya kelihatan kurang masuk ke dalam tanah, ketika ada angin atau banjir, pasti cepat roboh. Demikian juga iman kita. Kalau iman kita tidak berdasar kepada kasih Kristus, berakar di dalam Kristus, maka ketika ada tantangan pencobaan hidup yang kita hadapi, pasti kita akan goyah. Ya, pasti kita akan menjadi lemah. Bapak Ibu jemaat, kita harus berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Berakar dan milikilah dasar yang benar, supaya saat kuasa dan berkat Allah dicurahkan, kita menerima anugerah yang sempurna di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Sebab kita bertumbuh di dalam iman yang sungguh, di dalam pengharapan, di dalam pengenalan akan kehendak Tuhan. Kita mau bertumbuh, berbuah buah kebenaran, sehingga kehidupan kita mendatangkan kasih Allah, menjadi berkat bagi semua. Biarlah kita berpengharapan kepada kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Terus kita memahami kasih Kristus di dalam hidup kita. Paulus berdoa agar kita memahami betapa lebar, panjangnya, dan dalamnya kasih Kristus. Paulus berdoa agar kita bersama-sama orang kudus dapat memahami kasih Kristus, mengalami kepenuhan kasih. Paulus berdoa supaya kamu
dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan kasih Allah. Mengenal Allah berarti kita mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Mengenal tidak hanya dilakukan sesaat, tetapi butuh proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengenal pribadinya. Tidak hanya sekedar mengenal. Ketika kita hanya mengenal Allah itu Maha Kuasa, Allah itu pencipta, Allah itu memberi berkat, tetapi betapa kasih Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Ia rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan bagi umat manusia. Sebab itu Paulus mengingatkan umat yang ada di Efesus selalu menaikkan doa yang sungguh kepada Bapa di sorga, sehingga di setiap kehidupan yang dihadapi mereka pun dikuatkan. Mereka tetap mengimani Yesus Tuhan adalah juru selamatnya. Bahkan kita pun di saat ini, di tengah berbagai situasi kehidupan yang kita hadapi, di tengah-tengah persekutuan jemaat, memang harus kita menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar diri kita. Kita harus kuat, sehingga dalam kekuatan iman persekutuan kita tidak terpisahkan oleh persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi di tengah situasi yang sulit, di tengah persoalan yang kita hadapi, Tuhan perteguhkan iman kita, Tuhan kuatkan kita untuk kita bergandengan tangan bersama-sama menghadapinya, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Itu tidak terlepas melalui doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi maunya Allah, itulah yang akan kita lakukan. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Melalui pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini, kasih Allah nyata di tengah-tengah persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita mengalami suatu proses yang indah yang Tuhan nyatakan dalam setiap perjalanan kehidupan Allah.
Dan di setiap kehidupan yang kita hadapi ini, kita pun diingatkan untuk tetap berjaga-jaga dan selalu waspada melalui doa yang kita panjatkan kepada Allah. Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika Allah ada bersama dengan kita, menolong kehidupan kita, maka kita pun menikmati kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, karena kita tetap berimankan kepada Kristus, dasar yang kuat. Kita dibangun di dalam Kristus. Kita pun berpengharapan di dalam iman yang sungguh kepada Yesus Kristus. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak hanya menaikkan doa hanya sekedar rutinitas saja, tetapi doa itu lahir dari iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga melalui iman harap orang yang beriman kepada Tuhan, maka kita mengenal kasih karunia Allah. Kita tetap meyakini Allah ada di pihak kita. Tidak ada seorang pun yang akan menjauhkan kasih Allah dari kita ketika umatnya dipersatukan di dalam iman yang sungguh kepadanya. Dibutuhkan iman yang teguh untuk terus dapat berjalan bersama sebagai sebuah persekutuan. Terkadang karena kepentingan pribadi atau kelompok, perbedaan pilihan politik, ketersinggungan hati dan ego, membuat sebuah persekutuan jemaat hancur. Orang-orang yang beriman, yang tidak kuat, maka ketika sesuatu terjadi dalam perjalanan kehidupannya, maka hatinya cepat berbalik kepada situasi atau kondisi yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ketika kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita di dalam doa, di dalam iman, pengharapan kepada Yesus Kristus, maka iman kita teguh, dan dalam situasi kondisi apapun kita tetap berjalan bergandengan tangan, kita maju bersama dengan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menjadi terang pelita
penuntun dalam perjalanan kehidupan kita. Di tengah-tengah tantangan pergumulan hidup, kita diberi kesanggupan untuk terus menaikkan doa pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berjalanlah bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar firman Allah dan berita selamat, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengucapkan pengakuan iman kita dengan penuh penyerahan diri. Jemaat disilakan berdiri. Mari bersama-sama dalam kesamaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Amin. Roh berkata, amin sabdamu benar. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syukur, doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat anugerah-Mu yang terindah yang Engkau hadirkan di tengah-tengah persekutuan bersama jemaat Gemis Mahna, Gemis Elim. Kami meyakini Engkau ada bersama dengan kami ketika kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Engkau memberkati firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Sesungguhnya dalam setiap perjalanan kehidupan ini, kami tetap diingatkan oleh-Mu untuk menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Engkau Allah yang sungguh kami agungkan, muliakan di tengah-tengah kehidupan ini. Nyata di saat ini kami percaya kuasa-Mu melingkupi kami semua. Bahkan jemaat-Mu yang ada di tempat ibadah ini
maupun yang ada di rumah masing-masing. Mereka pun diberkati oleh Tuhan. Apapun keberadaan mereka ya Bapa, Tuhan Engkau segalanya. Di tengah-tengah kehidupan orang yang berharap, orang yang beriman kepada Tuhan. Sebab itu ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan, yang dalam keadaan sakit. Bapak Novin Makangiras, Ibu Takalamingan Lamping, Ibu Abbas Tiba. Tuhan, kiranya tangan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan penyembuhan, Engkau menjamah bagian tubuh Bapak Ibu yang dalam keadaan sakit, yang dalam pemulihan. Berkati mereka Tuhan, agar mereka pun mengalami pemulihan yang dari Tuhan, sehingga mereka tetap mau memuji, membesarkan nama Tuhan, mensyukuri berkat kasih karunia Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk janda duda, bahkan seluruh jemaat Gemis Elim dalam setiap tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, dimanapun mereka bekerja berusaha, Tuhan Engkau menolong mereka. Bapak Ibu anak-anak kami, mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga kasih-Mu nyata sempurna di setiap keberadaan jemaat-Mu yang sungguh-sungguh menaruh harapan, bahkan imannya kepada Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu Bapa di setiap doa pengharapan yang ternaik ke hadapan Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk program kerja, secara khusus Tuhan renovasi kantor Gemis Jemaat Elim. Tuhan Yesus, Engkau memberkati program kerja yang ada di Jemaat Gemis Elim melalui badan pekerja majelis jemaat yang ada. Hamba-Mu Ibu Pendeta Anneke Antoni Mangadil, sarjana teologi, berkati ya Bapak dalam tanggung jawabnya Tuhan, di tengah-tengah pelayanan di Jemaat Gemis Elim bersama dengan keluarga. Kasih karunia Tuhan memberi kekuatan bagi hamba-Mu dan keluarga untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan di Jemaat Gemis Elim ini. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan-Mu, wakil ketua jemaat, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, BP3G, ketua-ketua PLK yang ada, bahkan pegawai kantor yang ada di Gemis Elim. Tuhan diberkati mereka dalam tanggung jawab pekerjaan, kerjasama yang baik, senantiasa terjalin indah di tengah-tengah pelayanan di Jemaat Gemis Elim. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan di minggu ketiga ini, untuk majelis jemaat yang bertugas, tim multimedia yang ada,
Berkati Tuhan, biarlah dalam tanggung jawab, di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan, mereka pun menerima anugerah berkat yang terindah yang datangnya hanya dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, Bapa di surga, Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyatakan kasih karunia-Mu, kemurahan bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat Gemis Elim. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Masehi Injili Sangieta Laut, Sinode dan Resort. Tuhan, Engkau memberkati setiap tanggung jawab yang ada di tengah-tengah pelayanan, khususnya yang ada di sinode dalam persiapan sidang tahunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember. Tuhan, Engkau memberkati sehingga ya Bapa, semuanya itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk persiapan sosialisasi tata dasar dan peraturan gereja dan rekoret yang ada di Resort Imbar. Tuhan, Engkau memberkati sehingga semuanya yang akan kami lakukan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, sehingga mereka pun menerima anugerah kasih setia Tuhan. Baik ya Tuhan, gugus tugas COVID dalam pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalamnya. Engkau memberkati, biarlah ya Bapa, semua dapat dihadapi dengan iman. Dan kami punya keyakinan semua pasti akan dilalui ketika pemerintah bangsa dan negara kami mau bersatu, dapat menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan keyakinan Tuhan, Engkau bekerja di dalamnya. Terpujilah nama-Mu ya Kristus Yesus. Diberkatilah kami semua ya Bapa, dan Engkau yang akan menyertai kehidupan kami di minggu yang akan kami jalani bersama dalam setiap rencana tanggung jawab pekerjaan kami ke depan, dalam pekerjaan pelayanan. Tuhan, Engkau ada bersama kami. Terpujilah nama-Mu ya Kristus Yesus. Sendekkanlah telinga-Mu, dengarkan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, Kita mendengarkan pujian kembali dari vokal grup
Tansel bergema. Warta Jemaat Minggu 15 November 2020. Malung Semahan. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Nya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Elvira Manungkil Sumendok SPH yang adalah Ketua BPMJ Gemis Jemaat Galilea, serta semua yang telah melayani pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga disampaikan banyak terima kasih kepada vokal grup Tansel yang telah mengisi puji-pujian dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu depan tanggal 22 November 2020
akan dilayani oleh Pendeta Herianus Pulisir STH, dan jemaat dapat mengikutinya kembali melalui channel YouTube The Miss Elin pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, serta jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe. Untuk kelas katekisasi akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Gedung Ibadah Jalan Ganggeng 13 nomor 92. Dihimbau kepada semua anggota jemaat The Miss Elin untuk dapat melunasi dana sobat di kala duka, termasuk dari tahun 2016. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Sidang jemaat, kita mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini. Diundang berdiri, kita kidungkan ujian NKB 188 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Allah yang telah engkau dengar tadi, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.